Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan mini riset yang berjudul tentang rumah produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mewawancarai sebuah pabrik kayu atau lebih tepatnya pabrik kusen yang berada di lokasi ini. Nah, kali ini kami akan bertanya-tanya kepada pekerja dan pemilik usaha tersebut. Baik teman-teman sekalian, kita sampai di tempat memproduksi kayu ya, dan teman-teman di rumah. Dan kami akan menanyakan langsung pada pekerjanya dan yang punya. Seperti itu. Mas Yuanti itu kami Bang, nanya ya Bang, ini kalau boleh tahu Abang kerja ini sehari dari jam berapa sampai jam berapa Bang? Kita mulai dari jam 8 sampai jam 5. Kalau kita mau lembur sih bisa. Oh, tergantung orderan ya Bang? Iya, karena kan Jadi kita kerja borongan. Tunggu ada pesanan orang baru gitu. Bukan, maksudnya borongan itu ya kita kalau mau kerjanya santai, kalau kita kerja harian kan biasanya memang sih namanya kita kerja kan mesti tepat waktu. Ya kan? Kita ini borongan ya, namanya kita kerja waktu harus sudah tepati juga kan kayak gitu. Tapi dia beda pendapatannya. Kalau borongan ini kita yang mencari hasil kita sendiri. Enggak, kalau harian digaji kita misalnya 100.000 satu hari. Itu pekerja harian. Kalau kita borongan tergantung pekerjaan kita. Banyak hasil kerja kita, banyak lah gaji kita. itu kalau pelanggan lah Bang, itu biasanya orang-orang Abang ini menyediakan seperti jendela, terus pintu, atau orang yang datang menempah gitu. Kita buat stok juga. Tapi kalau misalnya ada yang datang pesan ya kita layani juga. Berarti ada stok lah yang disediakan ya. Pas lagi kadang kan pekerjaan itu kan ada rame, kadang sunyi. Pas di waktu kita sunyi itu kerja nggak ada order lah, kita buat bareng stok. Seperti itulah kira-kira. Kalau untuk bahan bakunya Bang, itu gimana tuh Bang? Abang kayu-kayu ini ngembangnya itu memang udah di Kita ada agen Bang. ada agennya Bang? Nanti mereka yang datang nawari ya tergantung kitanya. Kalau kita pesan sih bisa. Kalau misalnya mereka pun yang datang nawari, kalau memang kita perlu kayu itu kita beli. Jadi yang untuk saat ini Abang laku ini lagi mau buat Ini apa? lagi buat jendela saya Bang. Ini udah setengah pengerjaan lah ini. Abang ini, dia adalah salah satu orang yang telah lama mengabdi dalam pekerjaan kusen ini. Dia mulai bekerja saat mulai tamat dari sekolah menengah atas hingga sekarang. Kini dia mendapat kepercayaan dan bisa dibilang sebagai tangan kanan dari perusahaan ini. Ini nama usahanya apa ya? Nama usahanya usaha dagang kalau pemilik usahanya itu iya kamu mulai sendiri namanya Ibu Evita. Alamat usahanya udah tahu ya? Iya ada di depan. Kalau tahun berdiri usahanya itu dari tahun berapa? Ini 2015. Berarti kita ada 13 tahun. Ini di sini ada berapa pekerja itu? Di sini ada yang senantiasa yang selalu tiga yang netap, yang netap. Kita bilang juga sini pekerjaan masih 13 tahun. Biasanya masih muda-muda. Iya masih muda. Kalau buat pintu, satu pintunya 120.000. Upah buat pintunya dari awal sampai udah jadi. 120.000. Lain uang nyervisnya ya, uang kan biasanya diservis digosok pintunya gitu kan. Uang servisnya kira-kira 50.000.
Kalau buat jendela dia per jendela dia 30.000 upahnya. Dari awal sampai jadi. Oh, itu bersihnya lah, harga gaji bersihnya sih. Iya, harga bersih pembuatan. Pembuatan meja ada juga. Nggak ada pula kan itu kan bagian mebel itu Itu kan. sama jendela. Ya kusen, pintu jendela hanya untuk satu rumah aja. Oke, jadi inilah kita lihat kayu-kayu yang belum dijadikan proses pembuatan kusennya atau bahan-bahan yang masih mentah. Untuk proses pembuatan kusennya bisa kita lihat di sebelah. Nah, itulah proses pembuatan kusennya dan ini bahan-bahan mentah. Kalau mau jadi, inilah kayak pertama contoh di awal abang. Ini posisi sekarang abang mau buang kusen-kusennya. Potong aja agak sedikit miring. Ini ada, ini namanya kusen nako. Kusen jendela nako namanya. Itu kenapa dibuang banget? Nah, ini kita masuk tahap kedua. Ini dibuang punanya. Tahap kedua namanya penyucian. Nah, dari kayu yang nggak rata dibuat jadi rata. Ini namanya mesin tetap. Inilah untuk meratakan kayu biar rata. Setelah ini kita masuk fase ketiga. Fase ketiga ini namanya penghalusan. Kayu yang bawaannya dasarnya nampak, jadi dia berubah menjadi lebih halus. Biar rata ada gitu bang. Biar nggak nampak bolong. Ya, Terus selesai dari pendempulan ini bang, dibersihkan lagi bang. tidak. Inilah hasil karyanya. Wah, Oh, ini udah jadi udah. Tergantung jenis kayu. Kayu ini ada jenis. Ya, kalau ketensi kayak gini, saran hampir 700, hampir 800. Ya baik teman-teman, inilah hasil dari yang sudah jadi. Dari sebelumnya yang tadi masih proses, dan ini sudah jadi. Baik, telah usai sudah wawancara kami kali ini. Mohon maaf jika hasil yang kami berikan kepada para penonton tidak lengkap. Ya, dikarenakan ada kendala, kami datang di saat mereka sedang bekerja. Jadi kami salah juga karena mengganggu mereka bekerja kan. Jadi untuk lebih lanjut kalian boleh datang ke sini jika kalian ingin memesan kusen, karena
barang-barang yang mereka buat itu bagus-bagus, baik-baik, dan para pemilik dan pekerjanya juga ramah-ramah. Sekian hasil kami, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.